Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau memberkati kami pagi hari ini dengan segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur, kami mau memuji menyembah Engkau. Roh Kudus, mari Engkau memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Glory, Terima kasih. kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, glory, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya. Oh, Terima kasih kami terima kasih Tuhan. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kukasihi, kita bertemu dalam kemurahan Tuhan, ya. Dan pertemuan ini akan kita isi dengan merenungkan singkat firman Tuhan supaya menjadi kekuatan iman kita semua. Sebelumnya itu kita akan sama-sama berdoa, ya saudara. Bapa yang di surga, pertemuan ini kami manfaatkan untuk merenungkan bagian daripada kitab suci, yaitu firman Tuhan, supaya hidup kami di dunia yang penuh kegelapan ini dipimpin oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus penolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya kepingin bersama-sama saudara meneliti sebuah ayat yang terdapat di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. Ya, ayat ini saja coba kita teliti dan kita terapkan dengan hidup kita, ya saudara. Dikatakan begini, Mazmur 119 ayat 11 itu dikatakan begini, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saya ulangi ya saudara. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku. Hati itu menurut firman Tuhan yang kita baca ini,
hati itu tidak di dalam bentuk benda. Ya, saudara. Biasanya manusia berbicara hati itu bentuk benda. Tiap kehidupan, baik itu binatang maupun manusia, mempunyai hati itu bentuk benda. Ya. Tapi firman Tuhan ini berbicara dalam bentuk yang rohani. Ya. Bentuk yang abstrak sebetulnya, ya. Tetapi harus dalam keabstrakan itu terwujudlah pernyataan itu di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kehidupan kita, umpamanya dalam hatiku itu abstrak. Tidak seperti tadi yang saya katakan, bentuk yang dapat dilihat, dapat dijamah. Tapi ini hati ini bentuknya abstrak. Tidak bisa dilihat, tetapi harus terwujud. Kalau tidak terwujud berarti tidak punya hati. Maka dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Arti kata menyimpan janji. Janji itu adalah kata ganti daripada firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu kita simpan dalam hati yang bukan hati yang berbentuk dapat dilihat dan dapat dijamah, tetapi hati di dalam bentuk yang tidak iso dilihat, tidak iso dijamah, tetapi di dalam hidup itu nyata. Kalau orang itu hatinya penuh dengan firman Tuhan, itu kelihatan. Atau orang itu tidak ada firman Tuhan, kelihatan. Ini yang disebut hati, ya. Nah, saudara-saudaraku di sini kan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Menyimpan, ya saudara. Menyimpan di sini itu bukan berarti sesuatu barang yang berharga, upamanya ya emas permata itu berharga, kita simpan, tidak pernah kita buka-buka, apalagi kok ditontonkan, tidak, itu disimpan, itu menyimpan. Tetapi menyimpan juga bisa dalam bentuk menaruh di dalam hati kita. Jadi firman Tuhan itu letaknya harus di dalam hati kita. Dan kalau firman Tuhan itu ada di dalam hati kita, dikatakan supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Supaya jangan aku berdosa terhadap engkau. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Ya. Tidak ada seorang yang dikatakan manusia luar biasa yang tidak berdosa, tidak ada. Semua yang namanya manusia di dunia ini, manusia itu tetap manusia yang berdosa.
Jadi kalau ada manusia yang menyebut hatinya suci, hatinya bersih, tidak pernah berbuat dosa, itu tidak bisa diwujudkan. Sebab manusia semua itu hidup di dalam dunia ini, semua manusia itu berbuat dosa. Tetapi manusia yang menyimpan. Nah, tadi saya sudah terangkan, menyimpan itu bukan disimpan, menyimpan itu menaruh. Di dalam hati, sehingga walaupun ditaruh di dalam hati, kalau hati itu ada firman, kalau hati itu ada yang namanya janji Allah, itu kelihatan. Kelihatan, saudara, tidak bisa ditutupi. Kelihatan. Maka itu, saudara, ya, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berusaha, terus berusaha sampai kita ini mewujudkan hidup kita ini seperti menyimpan janji Tuhan atau firman Tuhan yang kelihatan, bukan tidak kelihatan. Kalau tadi kita menyimpan perhiasan kita itu tidak kelihatan, tetapi ini menyimpan kelihatan. Kelihatan dalam wujud hidup kita sehari-hari. Itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mewujudkan bahwa kita itu menyimpan atau menaruh atau memperhatikan atau memegang akan firman Tuhan. Supaya kelihatan bagi dunia segala langkah laku hidup kita itu dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, saudara, mungkin bukan sesuatu yang baru kalau banyak orang mencemooh orang-orang Kristen, katanya Kristen tapi hidupnya masih banyak dosa. Itu banyak yang tercemooh. Tetapi itu tidak berarti orang yang betul-betul menyimpan firman Tuhan termasuk orang yang dicemooh. Sebab orang yang menyimpan firman Tuhan di dalam hidupnya itu dikatakan supaya aku jangan berdosa terhadap engkau, terhadap Tuhan. Jangan aku berdosa. Kalau hidup kita itu penuh dengan firman Tuhan, firman Tuhan itu yang mewarnai hidup kita. Kalau hidup kita diwarnai oleh firman Tuhan, sudah dengan sendirinya kita dijauhkan dari segala dosa. Dan orang yang penuh dengan firman Tuhan, Tuhan bilang, imanmu sudah menyelamatkan engkau.
Puji Tuhan. Iman. Kalau itu firman Tuhan kita simpan di dalam hati kita, melahirkan iman. Dan Tuhan berkata, imanmu itu menyelamatkan engkau. Jadi kita ini selamat bukan karena kita ini kuat, mampu. Kita bisa membuat pertahanan atau perlindungan bagi diri kita. Tidak ada yang bisa. Tiap dosa itu terbuka di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang menyimpan firman Tuhan, orang yang menaruh firman Tuhan dalam hatinya, dikatakan supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi kalau betul-betul kita itu menyimpan firman Tuhan, maka tidak ada dosa yang ada di dalam diri kita. Semua dosa dihapus oleh firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, kiranya renungan yang singkat ini, saudara oleh kuasa Roh Kudus disentuh. Jangan menyimpan dosa, tetapi menyimpan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 105 terang bagi jalan kita diterangi. Dan kalau jalan kita terang, tidak sampai kesandung-sandung, kita punya perjalanan itu selamat mencapai hidup, yaitu hidup yang kekal di samping Tuhan. Itulah saudara-saudara firman Tuhan yang bisa kita sama-sama renungkan, ya. Dan mari sekarang kita berdoa, minta Tuhan ajarlah saya menyimpan firman Tuhan, menyimpan janji-janji Tuhan, supaya saya ini tidak hidup di dalam dosa, tetapi saya hidup di dalam kemurahan kasih daripada Tuhan, ya. Ayo kita sama-sama berdoa, ya saudara. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu yang kudus berkenan menyentuh hati kami, supaya hati kami itu penuh dengan firman Tuhan. Kalau hati kami penuh dengan firman Tuhan, kami dijauhkan dari segala perbuatan dosa. Dan hidup kami dilindungi oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, oleh firman yang sudah kami dengar ini, kiranya firman-Mu itu menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas kita semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.